Laut Tiongkok Selatan ini harus dilihat oleh kita, kenapa itu diklaim bertahun-tahun oleh baik Taiwan maupun PRC ya, itu karena ya itulah akses laut mereka yang tidak berhadapan langsung dengan Jepang. Jadi Oh, laut ke selatan ini itu eh, jauh dari main power gitu, dari Jepang. Jepang nggak punya klaim di Laut Cina Selatan sejak mereka kabur dari Taiwan juga, lepas Taiwan mereka sudah nggak hmm, punya klaim. Dan bagaimanapun secara geostrategi apa kalau ada kompetitor besar di itu pasti mereka akan butuh tempat yang dianggap tidak ada kompetitor besar, karena kompetitor besar di Laut Tiongkok Selatan itu tidak tertarik, yaitu Amerika ya, yang kita bilang kompetitor besar ini yang bisa punya kekuatan naval yang cukup kuat, kekuatan angkatan laut yang cukup kuat, itu eh, cuman Amerika. Tapi Amerika nggak punya kepentingan ekonomi secara secara spesifik, baik itu mau migas ataupun perikanan, itu bukan 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 sesuatu prioritas mereka. Prioritasnya Amerika di kawasan itu adalah perdagangan. Yang tadi saya bilang, perdagangan dunia itu kan dari barat ke timur, timur ke barat itu kan tidak lewat Pasifik, tapi lewat Laut Tiongkok Selatan, kemudian masuk ke Selat Malaka, ya, Selat Malaka baru ke Timur Tengah, kemudian ke mana, ke eh, Selat apa, Laut Merah, kemudian ke terusan Mesir ya, terusan kanal kanal di Mesir itu, kemudian baru ke Eropa. hmm. Jadi 75% perdagangan dunia di situ. Dan choke point-nya ada di wilayah di tiga negara, yaitu Malaysia, Indonesia, dan Singapura, Selat Malaka. Jadi ini sangat-sangat berkaitan untuk menjaga kondusivitas di perdagangan. Nah, Hmm. di sisi lain kita harus melihat Amerika yang tidak menandatangani UNCLOS. Amerika tidak bagian dari UNCLOS, harus diingat. Iya, Amerika tidak tanda tangan UNCLOS yang iya. selalu memiliki klaim tentang freedom of navigation, karena Amerika maunya di Alias, batas waktu teritorial saja, 12 mil laut. Dia UNCLOS dia nggak mau ikut. Jadi dia tidak hmm, mengakui sebenarnya misalnya laut apa, laut kepulauan Indonesia, laut teritorial, dia tidak mengakui laut teritorial Indonesia di kepulauan. iya. Nah, jadi dia selalu mengatakan exercise of freedom of navigation. Kenapa penting buat Amerika? Karena itu bisa menjamin perdagangan internasional. Dan semua perdagangan internasional, meskipun kapalnya bukan kapal Amerika, tapi memakai US dollar. Jadi ada kaitannya di situ. Nah,